Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, materi tentang perhitungan PPh pasal 21 dan formulir PPh pasal 21 yang beranggotakan 1. Laila Rahmawati, 2. Rizky Duyanto, 3. Delmira Agustin Nurhidayah, dan yang keempat, Rinanda Rizky Amrullah. Menghitung PPh. Cara menghitung PPh yaitu tarif pajak dikali PKP atau penghasilan kena pajak. Tarif pajak penghasilan yang pertama itu ada tarif pasal 17. Nah, tarif ini itu untuk besaran penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%, kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya 15%, dan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, itu tarifnya 25%, dan terakhir di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Kedua adalah tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Nah, ini ada 3 kelompok persentase yang didasarkan pada golongan. Nah, jadi ini untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, untuk kelompok pertama itu 0%, kelompok kedua 5%, dan kelompok ketiga 15%. Tarif PPh 21 untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Nah, untuk tarif awalnya itu sampai dengan dihitung PPh 21-nya berapa, itu masih menggunakan tarif pasal 17. Nah, kemudian setelah ketemu besaran pajak yang seharusnya dipotong, itu baru dikalikan dengan 120%. Nah, jadi dia itu membayar 20% lebih besar dari yang seharusnya dari mereka yang sudah mempunyai NPWP. PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi hasil neto dengan penghasilan tidak kena pajak. Cara menghitung neto sendiri adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun. Kemudian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah dihitung berdasarkan status perkawinan dan juga jumlah tanggungan yang dimiliki. PTKP ini sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya. Perhitungannya itu untuk wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian untuk tambahan status kawin itu 4,5 juta, dan untuk tanggungan itu 4,5 juta. Nah, maksimal tanggungan yang diikut sertakan dalam PTKP itu hanya ada 3. Terus apabila penghasilan suami dan istri itu digabung, nah, jadi karena mereka digabung itu terhitungnya 2 wajib pajak ditambah 1 status kawin. Nah, totalnya itu 112,5 juta. Nah, kemudian apabila penghasilan suami istri dipisah, untuk istri itu hanya status untuk wajib pajak pribadi. Jadi tidak ada status menikah walaupun sebenarnya dia sudah menikah. Nah, untuk perhitungan besaran pajaknya itu untuk pegawai tetap tarif pajak dikali PKP. Nah, PKP-nya ini yang sebelumnya sudah dijelaskan ya di slide 7. Nah, untuk pensiunan ini masih sama tarif pajak dikali PKP, akan tetapi PKP di sini itu penghasilan bruto dari pensiunan dikurangi biaya pensiunan, kemudian dikurangi PTKP. Dan untuk tenaga kerja lepas, nah, untuk tenaga kerja lepas yang upah atau dengan nama apapun itulah dibayarkan harian, mingguan, atau mungkin bulanan, itu dikenakan pajak apabila upah hariannya itu penghasilan brutonya sudah melebihi 450.000 atau pendapatan kena pajak sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sudah melebihi 4.500.000. Nanti itu tarifnya menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian untuk tenaga ahli seperti dokter kayak gitu, itu 50% dari penghasilan bruto dikali tarifnya yang Undang-Undang pasal 17 itu.
Tuan Semongko adalah seorang pegawai tetap dengan status kawin dan memiliki satu tanggungan, menerima gaji sebesar 5 juta per bulan dan menerima tunjangan jabatan sebesar 1 juta per bulan. Yang pertama, hitung total PP per tahunnya terlebih dahulu. Gaji pokok 5 juta dikali 12 dengan nilai 60 juta, tunjangan 1 juta dikali 12 dengan nilai 12 juta, maka total pendapatan bruto adalah 72 juta. Yang kedua, hitung biaya yang diakui sebagai pengurang PP. Pengurangan yang pertama ada biaya jabatan yaitu 5% dari 72 juta, yaitu 3.600.000. Yang kedua ada biaya pensiun 5% dari 72 juta, yaitu senilai dengan 2.400.000, karena 1 tahun hanya maksimal 2.400.000. Maka total pengurangan adalah 6 juta. Dilanjut dengan pendapatan neto, didapat dari total pendapatan bruto dikurangi total pengurangan, yaitu 66 juta. Lalu ada PTKP, yaitu wajib pajak sendiri, dengan nilai 54 juta, dan status menikah dengan nilai 4,5 juta, dan memiliki satu tanggungan dengan nilai 4,5 juta, maka total PTKP adalah 63 juta. Dilanjut dengan PKP, yaitu pendapatan neto dikurangi total PTKP, senilai dengan 3 juta, maka PPh terhutang 5% dikali 3 juta, yang hasilnya 150.000 per tahun, dan juga 12.500 per bulan. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan masa. Formulir yang digunakan adalah formulir 1721. Peraturannya terdapat dalam Peraturan Ditjen Pajak per 14/PJ/2013, 18 April 2013. Formulir SPT 1721 terdiri atas yang pertama, Form 17211, yang kedua, Form 17212, yang ketiga, Form 17213, yang keempat, Form 17214, yang kelima, Form 17215, yang keenam, Form 17216, yang ketujuh, Form 17217, yang kedelapan, Form 17221A1, dan yang kesembilan adalah Form 17221A2. Setiap form-form tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Pada formulir 1721 sendiri, terdapat beberapa isi, yaitu yang pertama identitas pemotong, yang kedua objek pajak, yang ketiga objek pajak final, yang keempat lampiran, dan yang terakhir adalah pernyataan dan tanda tangan pemotong. Yang pertama, formulir 17211. Form ini berisi tentang daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya. Formulir 17212 berisi tentang daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21, tidak final, dan atau pasal 26. Formulir 17213 berisi daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final. Formulir 17214 berisi daftar surat setoran pajak atau SSP, dana atau bukti pemindahan PBK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Formulir 17215 berisi daftar biaya. Formulir ini hanya dapat disampaikan pada masa pajak Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Formulir 17216 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, tidak final atau pasal 26. Formulir 17217 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final. Sedangkan formulir 1721A1 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21
bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Yang terakhir adalah formulir 1721A2. Formulir ini adalah formulir bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiunannya. Surat pemberitahuan tahunan. Formulir yang digunakan adalah yang pertama, formulir 1770. Formulir ini digunakan untuk tenaga kerja lepas, seperti pemilik perusahaan. Yang kedua adalah formulir 1770S. S sendiri berarti sederhana. Formulir ini digunakan untuk orang yang mempunyai penghasilan lebih dari 60 juta per tahunnya. Yang ketiga adalah formulir 1770SS. Formulir ini digunakan untuk orang yang mempunyai penghasilan sama dengan atau kurang dari 60 juta per tahunnya. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP, lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak KPP, lembar keempat untuk kantor penerima pembayaran, lembar kelima untuk arsip wajib pajak pemungut atau pihak lain. Tetapi lembar yang kelima tidak wajib karena hanya pihak-pihak tertentu yang menggunakannya. Ya, sekian dan terima kasih.